Kedengaran jelas, Kak Rey. Oke, baik. Shalom, selamat pagi untuk kita semua, Bapak Ibu, sahabat orang muda yang saya kasihi dalam Tuhan. Terima kasih konfirmasi suaranya. Saya bersyukur, berterima kasih diberikan kesempatan untuk sharing ya, untuk berbagi kebenaran firman Tuhan melalui perenungan di pagi yang indah ini. Senang bisa bertemu lagi dengan Bapak Ibu dan sahabat orang muda. Saya sangat bangga, eh, juga terdorong, termotivasi dengan persekutuan-persekutuan seperti ini, melihat anak-anak Tuhan yang menyediakan waktu khusus untuk memenuhi kerinduan untuk berhadapan dengan Tuhan melalui ibadah-ibadah ini. Puji Tuhan untuk itu, dan pada pagi hari ini, sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan, saya rindu mau mengajak kita semua berdoa lagi bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dengan iman kami percaya bahwa Engkau tidak hanya Tuhan yang berkuasa, tapi Tuhan yang mengampuni. Dengan segala kerendahan hati, bahkan dengan segala keberdosaan kami mengakui kasih karunia Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Hingga kami boleh dilayakkan untuk datang ke hadapan Tuhan pada pagi hari ini, menyembah untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berikanlah kami tuntunan Roh Kudus, sehingga kehidupan kami, kedagingan kami yang tidak punya kuasa untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, bisa dituntun dan boleh mengerti, bahkan menghidupkannya. Secara khusus hamba berdoa untuk hamba-Mu ini Tuhan, makhluk yang penuh dengan kurangan keberdosan. Hanya dengan kuasa kasih karunia Roh Kudus Tuhan, kiranya hamba dilayakkan untuk menyampaikan kebenaran-Mu yang setia. Pada anak Tuhan yang pagi ini sudah siap untuk Engkau nasihati, untuk Engkau amarkan, untuk Engkau panggil melalui firman. Jadilah Roh Kudus-Mu juga memberikan kekuatan. Memberkati fasilitas Zoom yang kami gunakan. Agar ini boleh kami pakai untuk menyembah Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Baik, pagi ini kita akan merenungkan satu kata yang familiar, yang sering kita dengar ya, bersyukur, give thanks, atau mengucap syukur. Saya percaya pasti Bapak Ibu, sahabat orang muda, teman semua, pasti pernah lah belajar atau mendengarkan firman, renungan tentang hal bersyukur. Ya, ini bukan topik baru ya, ini topik yang umum, ya, topik yang sering kita dengar, bahkan ya sering kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengucap syukur, give thanks, ya, bersyukur kepada Tuhan. Tapi biarlah pagi ini kita boleh mendapatkan ya, satu penguatan lagi melalui perenungan tentang bersyukur. Bersyukur. Nah, saya mau mendahului dengan sebuah cerita, ini ilustrasi, tapi kisah nyata, ya, salah satu cerita yang menarik waktu saya pernah membaca cerita ini. Ya. Jadi waktu itu, ya sudah lama ya, beberapa tahun yang lalu, ada seorang pemuda di Arizona. Seorang pemuda di Arizona, dia mencuri sebuah batu dari toko perhiasan. Sebuah toko perhiasan, dia curi batu perhiasan.
Lalu setelah dia mencuri batu dari toko perhiasan itu, dia menukarkan batu itu dengan ganja. Jadi dia seorang pecandu, penghisap ganja. Dan dia tukarkan itu dengan ganja. Ya. Singkat cerita, polisi akhirnya berhasil menangkap pemuda ini, ya, sehingga menemukan batu yang dia curi dari toko perhiasan itu, dan juga barang bukti ganja yang dia terima setelah dia menukarkan. Tapi apakah Bapak Ibu sahabat termuda tahu, ternyata batu yang dia curi dan dia tukar dengan ganja itu, batu itu sebenarnya bernilai kalau dirupiahkan itu 1,9 miliar. 1,9 miliar. Dan ganja yang dia dapat, dia peroleh dengan hasil menukar batu itu, ganja itu hanya bernilai 200.000 rupiah. Ya, tentu saja eh, mencuri batu di toko perhiasan ini tidak baik, tidak benar, dan kemudian mengkonsumsi ganja juga tidak baik, tidak benar. Tapi ada hal yang bisa kita pelajari dari cerita ini. Pemuda ini menukarkan sesuatu yang sangat berharga, bernilai dengan benda lain yang sebenarnya nilainya sangat tidak apple ya, tidak apple to apple, tidak seimbang, nggak sama. Ya, batu perhiasan yang seharga 1,9 miliar ditukarkan dengan benda yang seharga 200.000 rupiah. Bapak Ibu, sahabat orang muda, boleh kita renungkan dari cerita ini. Seringkali mungkin kita juga begitu. Kita menukarkan hal-hal yang sebenarnya lebih berharga, bermulia, dengan hal-hal yang sebenarnya jauh nilainya. Lebih tidak berharga atau lebih tidak mulia. Ya, boleh renungkan ya. Pasti pernah begitu, tapi coba kita ingat-ingat dalam dalam perjalanan hidup kita. Mungkin kita pernah melakukan hal seperti itu. Nah, dalam hal bersyukur, kaitannya adalah seringkali kita tidak tahu bersyukur, tidak tahu mengucap syukur, karena kita tidak tahu apa yang sudah kita punya. Dalam artian apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Apa yang sebenarnya kita sudah miliki. Yang kadang-kadang kita nggak sadar nilainya, lalu kita bandingkan dengan nilai-nilai lain. Ya, seringkali kita mau bersyukur pada Tuhan kalau kita sudah punya sesuatu. Sehingga kalau kita tidak punya sesuatu, kita tidak tahu apa yang mau kita ucapkan sebagai ucapan syukur. Seringkali kita mau bersyukur pada Tuhan kalau kita sudah dipenuhi keinginan kita, permohonan kita. Betul ya? Baru kita mengucap syukur. Padahal tanpa kita sadari, ada hal-hal, banyak hal yang kita tidak pernah minta, itu sudah diberikan sama Tuhan. Sudah diberikan Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita tidak sadari itu, sehingga kita tidak mau bersyukur karena hal-hal itu. Ya, jadi biarlah nanti melalui perenungan yang akan kita nikmati bersama, boleh menggugah kita, oh ternyata penting, patut sebagai umat-umat Tuhan kita bersyukur, mengucap syukur. Ya, karena kita perlu sadari bahwa tanpa kita minta, tanpa kita harus nilai-nilai, oh aku baru punya ini, oh hidupku hanya seperti ini, oh kenapa aku begini, apakah aku pantas mengucap syukur dengan kondisi seperti ini. Kita boleh terbuka, kita boleh diinspirasi oleh surga, ternyata tetap pujian, ucapan syukur itu terus dilayangkan kepada kita. Baik, izinkan saya untuk menyampaikan 3 ayat pada pagi hari ini. 3 ayat pertama adalah landasan kenapa kita perlu bersyukur, selain yang tadi, ya, landasan atau sebagai apa ya, alasan, ya, penguat kenapa kita perlu bersyukur. Lalu 3 ayat lagi adalah prinsip prinsip bagaimana kita harus bersyukur. Boleh ya? 6 ayat atau 6 poin, tidak banyak. Nanti kita baca sekilas ayatnya, kiranya Roh Kudus memberikan kita pengertian. Yang pertama, landasan untuk kita bersyukur, kita baca di dalam Mazmur 6, ayat yang ke-6. Firman Tuhan dari tulisan kitab Mazmur, pasal yang ke-6, ayat yang ke-6. Mazmur pasal 6 ayat yang ke-6,
Ibu, orang tua kita, orang muda boleh buka Alkitab buku atau Alkitab aplikasi di handphone, di gadgetnya silakan. Tapi saya akan bacakan dari sini ya. Mazmur 6 ayat 6. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Jadi pemasmur bilang, siapa yang bisa bersyukur kalau sudah mati? Gitu loh. Karena kalau sudah mati tidak ingat dan tidak bisa mengucap syukur. Apa artinya? Artinya, kalau kita hidup atau kalau kita masih hidup, maka hidup kita itu isinya adalah ucapan syukur, bersyukur. Karena kita masih punya memori ingatan, salah satunya itu tadi. Tapi kalau sudah mati, mana bisa lagi bersyukur? Orang mati mana bisa bersyukur, kata pemasur. Artinya hanya orang hidup yang bisa bersyukur. Artinya, selama kita masih hidup, hidup kita harus dipenuhi dengan apa? Ucapan syukur. Dan dibilang katanya, ingat. Ya, siapa yang ingat sama Tuhan kalau sudah mati? Apalagi mau bersyukur ya, ingatan sudah. Nah, kalau kita masih hidup, coba kita gunakan ingatan. Hitung satu-satu berkat Tuhan. Hitung satu-satu pengampunan-pengampunan yang Tuhan sudah berikan. Hitung satu-satu semua perjalanan kehidupan kita yang pernah kita alami bersama Tuhan. Dengan demikian maka kehidupan kita, selagi kita hidup, harus dipenuhi dengan ucapan syukur. Jadi landasan pertama, kenapa kita bersyukur? Karena masih hidup. Karena masih hidup. Dan karena sadar kita masih hidup, sepatutnya, selayaknya, hidup kita penuh dengan ucapan syukur. Oke? Amin. Puji Tuhan. Yang kedua, landasan kita untuk bisa bersyukur. Ternyata bersyukur juga bisa salah. Kok bisa begitu? Kita buka Lukas pasal 18 ayat yang 11. Nah, ayat yang kedua ya. Landasan kenapa kita perlu belajar pagi ini sedikit tentang bersyukur menurut firman Tuhan di dalam cerita Lukas 18 ayat yang ke-11. Tuhan memberikan perumpamaan. Yesus Kristus Tuhan kita memberikan perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai, ya, orang Farisi dan pemungut cukai. Kita lihat bagaimana kedua orang ini datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan melalui doa. Ayat yang ke-11, Lukas 18 ayat 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Betul ya? Dia bilang, aku mengucap syukur kepadamu, kepada Tuhan. Tapi katanya apa? Karena aku, perhatikan, aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pengungut cukai ini. Ayat 12, aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku. Kita lihat, ada yang salah nggak dengan cara dia mengucap syukur? Salah ya? Dia mau mengucap syukur, tapi ternyata dirinya yang dia sembah. Dirinya yang dia puji-puji. Betul ya? Bahkan dia menghakimi orang lain. Dia membandingkan dirinya dengan orang lain dalam mengucap syukur. Jadi mengucap syukur bisa jadi salah ya. Kalau kita tidak mengerti apa maksudnya mengucap syukur. Sehingga kita seringkali, oh Tuhan, saya mengucap syukur pada Tuhan karena saya seperti ini. Karena saya seperti ini. Karena saya tidak seperti si A, si B. Karena saya seperti ini, seperti itu, tidak seperti si B. Jadi pagi ini kita diingatkan sama Tuhan. Mengucap syukur adalah juga demonstrasi merendahkan diri di hadapan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mengucap syukur juga bukti atau demonstrasi kita mengakui kebesaran Tuhan dan ketidakadilan. Jadi bukan sebaliknya, mengucap syukur tapi diri kita yang malah apa? Yang kita syukuri. Yang kita syukuri adalah kebaikan Tuhan. Ya. Inilah landasan yang kedua, harus terbiasa untuk mengucap syukur dengan motif dan cara yang baik. Baik, landasan yang ketiga. Ada 3 landasan saja pagi ini. Landasan yang ketiga ini yang juga cukup menarik. Saya waktu belajar ini, wah,
bersyukur sekali sama Tuhan dapat tuntunan firman seperti ini. Kita buka di dalam 1 Tesalonika 4, 1 Tesalonika 4, kita lihat ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13 dari 1 Tesalonika pasal yang keempat, kita tidak baca, cuma saya mau Bapak Ibu sahabat orang muda lihat perikopnya. Ya, sudah. Nah, 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13 itu ada perikop, ya. Perikop kan juga dalam proses kanonisasi Alkitab ditambahkan supaya kita boleh lebih mudah mengerti, ya. Ada perikop dengan judul kedatangan Tuhan. Ya, kalau kita baca di dalam ini adalah bagaimana cerita kalau orang mati dan kalau orang saya masih hidup dan bagaimana Tuhan datang yang kedua kali. Ya. Jadi kedatangan Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat yang pertama perikopnya berjaga-jaga. Ya. Lalu ayat yang ke-12 perikopnya nasihat. Jadi kalau kita lihat konteks di dalam 1 Tesalonika 4 dan 5, di situ ada pekabaran tentang kedatangan Tuhan. Ya. Ada pekabaran tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Lalu ada nasihat untuk berjaga-jaga. Ada nasihat yang Tuhan berikan. Mari kita lihat ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Dikatakan seperti ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Landasan yang ketiga yang perlu kita sadari, kita nikmati pagi ini, Tuhan mengingatkan bahwa menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, salah satu nasihat Tuhan kepada umat-umat Tuhan untuk bisa siap sampai melihat Tuhan datang di awan-awan adalah kehidupan yang penuh dengan mengucap syukur. Itu ciri-ciri umat-umat Tuhan yang akan menyambut kedatangan Tuhan. Umat yang selalu mengucap syukur. Ini pelajaran ini dalam dan luas, tapi saya mau sampaikan dengan singkat pada pagi hari ini untuk kita renungkan bahwa kalau kita terbiasa mengucap syukur, arti kita terbiasa merendahkan diri, kita terbiasa sadar akan kemampuan, kedahsyatan, kehebatan Tuhan. Kalau kita biasa mengucap syukur, berarti kita sudah biasa bergantung hanya kepada Tuhan, kekuatan tangan Tuhan. Maka nanti yang seperti tadi katakan Sister Mira, ada peristiwa-peristiwa akhir zaman, ada kesusahan, ada apa, ada penderitaan yang akhir zaman akan dilalui oleh umat-umat Tuhan, ya, karena umat Tuhan penuh dengan apa? Kehidupan yang bersuka, mengucap syukur, nggak khawatir, tidak peduli lagi dengan hidupnya yang sementara dunia ini. Karena mengucap syukur itu adalah demonstrasi, mewakili iman percaya yang luar biasa dari umat-umat Tuhan. Dan ternyata itu nasihat Tuhan dalam perikop konteks tentang menyiapkan diri pada kedatangan Tuhan. Jadi salah satu ciri umat Tuhan di akhir zaman siap menyambut kedatangan Bapa melalui nyatanya Yesus Kristus anak Allah di awan-awan adalah orang-orang yang suka selalu mengucap. Baik, lanjut. Sekarang kita ke 3 ayat yang terakhir. Prinsip dalam mengucap syukur. Jadi kita sudah belajar landasan yang pertama tadi. Kenapa kita mengucap syukur? Karena kita masih hidup dan masih punya ingatan. Kita pakai baik-baik ingatan kita untuk mengingat semua kebaikan Tuhan sehingga kita sanggup mengucap syukur. Kalau sudah mati nggak bisa lagi mengucap syukur. Yang kedua tadi apa? Karena mengucap syukur juga bisa jadi salah. Ya, kita harus mengucap syukur dengan cara yang benar, motif yang benar. Yang ketiga tadi, ternyata mengucap syukur juga memberikan kita kekuatan untuk hidup di akhir zaman ini. Siap pada kedatangan Tuhan yang kedua. Ingat, sebelum Kristus datang, krisis terlebih dahulu yang datang. Kita jadi umat Tuhan yang kuat di masa krisis, siap menyambut kedatangan Kristus. Nah, prinsip mengucap syukur, prinsip dalam bersyukur. Mari kita buka firman Tuhan di dalam 1 Tawarik 16 ayat yang ke-8. 1 Tawarik 16 ayat yang ke-8.
Kitab Tawarik, surat yang pertama, pasal 16 ayat yang ke-8. Saya baca seperti ini firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sederhana kita bisa ambil pengertian dari ayat ini adalah bersyukur kepada Tuhan itu juga sebagai apa ya? Praktek dalam apa? Memperkenalkan tuh Tuhan. Ya, kalau umat-umat Tuhan tidak suka bersyukur, jarang mengucap syukur, berarti kehidupannya adalah kehidupan yang tidak memperkenalkan Tuhan. Tuhan tidak nyata dalam kehidupannya. Tapi sebaliknya jika kita adalah umat-umat Tuhan yang terbiasa mengucap syukur, selalu bersyukur, menurut firman Tuhan, dengan cara ini juga kita memperkenalkan Tuhan kepada bangsa-bangsa. Aduh, kok bapak itu, ibu itu di, dicobai dengan kesusahan seperti itu, oh hidupnya tenang ya, mengucap syukur ya. Kok keluarga yang itu seperti ini kondisinya, tapi kok mereka damai ya, mereka selalu mengucap syukur. Siapa sih Tuhannya? Apa sih yang mereka percayai? Iman apa yang mereka punya? Menjadi pertanyaan bagi apa? Bagi orang-orang, banyak orang. Sehingga dengan cara demikian, mengucap syukur menjadi sarana bagi kita untuk memperkenalkan. Ya, ini prinsip yang perlu kita ketahui pada pagi ini. Di luar banyak prinsip yang Alkitab berikannya dalam mengucap syukur. Ada mengucap syukur dengan segenap hati, ya, mengucap syukur dalam segala hal. Ayat-ayat itu pernah kita dengar ya. Ya, makanya saya tidak kutip ayat itu karena ayat itu sering kita dengar. Kita memang harus mengucap syukur dengan segenap hati, harus mengucap syukur dalam segala hal, apapun. Tapi pagi ini saya mau ingatkan, kita mau share, kita renungkan firman Tuhan yang ada juga bahwa bersyukur harus juga sebagai sarana kita untuk Tuhan. Jadi luar biasa. Tanpa kita sadari dengan kita suka mengucap syukur, orang akan melihat, oh seperti itu anak-anak Tuhan. Luar biasa. Oke, baik ayat yang kedua. 1 Korintus 14 ayat 16 sampai 17. Prinsip dalam mengucap syukur. 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Baca 1 Korintus 14 ayat 16 dan 17. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang yang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang kau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Ya. Makanya apa? Kalau kamu mengucap syukur hanya dengan roh, atau hanya dalam hati gitu ya, bagaimana orang yang hadir atau orang yang lihat atau orang yang mendengar bisa mengucapkan amin? Ya, karena dia tidak tahu kalau engkau sedang mengucap syukur atau kalau engkau sudah mengucap syukur. Katanya apa itu yang ke-17? Sekalipun kau mengucap syukur baik, ya, tapi orang lain tidak dibangun olehnya. Apa artinya tidak dibangun olehnya? Ucapan syukur kita tidak berdampak. Maka kita bisa memahami perlindungan Tuhan pada pagi hari ini bahwa dalam mengucap syukur, kita mengucap syukur, maka itu juga bisa menjadi dampak yang baik bagi orang. Selain memperkenalkan Tuhan tadi, prinsip yang pertama, prinsip yang kedua, mengucap syukur harus bisa dilihat, harus bisa dirasakan. Supaya orang juga bisa bilang amin. Dan akhirnya itu berdampak. Orang dibangun karena Bapak Ibu, sahabat orang muda, mengucap syukur. Orang punya iman ke rohani orang dibangun juga. Luar biasa nggak dalam mengucap syukur ini? Nggak cuma sekedar kita, hubungan kita kepada Tuhan, tapi bisa berdampak pada orang lain. Nah, coba kita ingat-ingat dalam kehidupan kita. Oh, saya sering mengucap syukur. Saya mengucap syukur. Saya bersyukur. Tapi dalam rangka kita mengucap syukur, orang lain tidak merasakan dampak. Maka perlu ada dampaknya. Perlu ada dampak. Kalau pemazmur bilang begini, dengan nyanyian aku mengucap syukur. Jadi mengucap syukur itu ada bentuknya ya, dengan nyanyian, dengan doa, dengan persembahan misalnya, dengan pelayanan kita. Jadi
Ucapan syukur itu nggak hanya dengan roh, katanya. Nggak hanya dengan ucapan, nggak hanya dengan kita dalam hati. Harus bisa dilihat orang, dirasakan, dan bisa orang bisa dibangun dengan ucapan syukur kita. Jadi, mengucap syukur harus berdampak. Harus menjadi dampak bagi orang lain. Puji Tuhan ya. Luar biasa hanya dengan mengucap syukur. Ada banyak kebenaran firman yang kita pelajari pagi ini. Prinsip yang terakhir. Prinsip yang terakhir. Ayat yang ketiga. Efesus pasal yang ke-1 ayat yang ke-16. Efesus pasal yang ke-1 ayat yang ke-16. Firman Tuhan dari kitab Efesus pasal 1 ayat yang ke-16. Saya bacakan. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Ini orang lain yang mengatakan ya, orang lain mengatakan. Jadi saya izin ya, ada Pastor Titus Daniel di sini ya. Jadi akan ada orang yang bicara seperti ini. Aku mengucap syukur ya, aku mengucap syukur karena pendeta, dan aku selalu mengingat pendeta dalam doaku. Luar biasa ya. Akan ada orang yang bicara seperti ini. Aku mengucap syukur karena Mira. Ya. Aku mengucap syukur karena Mira. Aku mengucap syukur karena Desina. Saya mengucap syukur karena Berkat Sinaga. Aku mengucap syukur karena Raymond. Dan aku selalu mengingat Raymond, mengingat Ira, dan semua teman-teman yang ada di sini di dalam doanya. Apa artinya? Ya, apa artinya? Tidak hanya kita yang mengucap syukur, tidak hanya kita yang bersyukur, tapi karena kehidupan kita, orang lain memuji Tuhan. Orang lain mengucap syukur karena melihat kehidupan kita. Oke? Jadi bukan kita yang mengucap syukur di ayat ini, tapi orang lain yang akhirnya mengucap syukur setiap kali dia mengingat, artinya melihat, mendengar tentang kita. Bapak, Ibu, sahabat orang muda, tadi kita belajar tentang landasan mengucap syukur. Itu adalah bagian kita, hidup kita, pribadi kita, ya, individu kita kepada Tuhan, secara hubungan kita dengan Tuhan kita mengucap syukur. Tapi ayat terakhir ini cukup menggugah. Apakah ada dalam kehidupan kita? Apakah ada yang kita ucapkan, gestur kita, perilaku kita, yang akhirnya orang melihat, mendengar, orang mengucap syukur karena kita? Jangan sampai kita mengucap syukur, kitanya bersyukur pada Tuhan, tapi orang lain melihat kita, orang mengumpat Tuhan. Orang lain melihat kita, tuh orang lari dari Tuhan. Orang lain melihat kehidupan kita, orang tidak lagi memuliakan Tuhan. Saya tutup Alkitab saya. Dengan iman saya percaya pagi ini kita sudah diberkati oleh Tuhan. Kita diberikan amaran, nasihat, belayan kasih Tuhan. Bagaimana sepatutnya kita bersyukur. Kita bersyukur karena alasan-alasan yang benar. Kita bersyukur karena landasan yang tepat. Kita bersyukur karena Tuhan yang patut dipuji dan disembah. Kita bersyukur karena apa? Karena alasan-alasan yang baik, motif-motif yang baik. Lalu kita bersyukur dengan prinsip-prinsip yang baik. Bersyukur harus juga memperkenalkan Tuhan. Bersyukur juga harus memberikan dampak kepada orang lain. Dan bersyukur juga harus membuat orang lain mengucap syukur karena kehidupan kita. Jadi tidak selfish ya. Saya sengaja pilih Bapak Ibu, sahabat orang muda, prinsip mengucap syukur pada pagi hari ini yang sifatnya berdampak pada orang. Ya. Bagaimana dengan mengucap syukur kita bisa reaching out. Mengucap syukur harusnya kita reaching up, reaching in, tapi bagaimana dengan mengucap syukur juga kita menjangkau kalau orang lain bersuka cita, orang lain mengucap syukur melihat kehidupan kita. Ya. Nama Tuhan dipermuliakan. Ada seorang hamba Tuhan, seorang penulis buku Kristen berkata seperti ini. Kehidupan yang mengucap syukur adalah kehidupan umat Tuhan yang sesungguh-sungguh. Kehidupan yang mengucap syukur, penuh dengan ucapan syukur adalah kehidupan umat-umat Tuhan yang sebenar-benar. Jadi kalau kita mengakui, kita menerima berkat Tuhan, kita dipanggil umat Tuhan, maka kehidupan kita harusnya dipenuhi dengan ucapan syukur. Ini cukup memberikan dorongan rohani kepada saya pribadi,
Saya berdoa berharap kiranya Tuhan juga memberikan dorongan yang sama kepada Bapak Ibu, sahabat orang muda pagi ini, sehingga kehidupan yang mengucap syukur adalah kehidupan kita sehari-hari sampai Tuhan, Tuhan. Pujilah nama Tuhan, kita mengucap syukur karena berkat firman, saya bawa ini dalam. Amin. Terpujilah firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hamba Tuhan, Kak Ari, yang sudah boleh membawakan kita dalam perenungan firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari setiap hari ini pelajaran baru bagi kita. Mari lebih banyak bersyukur karena kebaikan Tuhan. Kita sudah melihat pelajaran yang indah, walaupun sederhana, kalau kita lakukan menjadi berkat yang besar dalam kehidupan kita, yang Tuhan sudah sediakan bagi kita yang masih hidup. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan sahabat orang muda, di pagi ini saya mengundang kita untuk kita akan ada dalam persekutuan doa. Namun sebelum itu kita akan merefleksikan firman Tuhan lewat lagu pujian yang akan diputarkan. Dan jika Bapak Ibu dan sahabat orang muda memiliki usulan doa juga, saya persilahkan mungkin boleh dikirimkan via chat untuk kita dapat doakan bersama. Shalom juga, selamat pagi bagi Kak Shirley, kemudian juga selamat sore bagi Kak Mary, dan juga bagi Aca. Baik, Ibu dan sahabat orang muda, Kakak Aldi juga ya, selamat pagi. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, dan kita akan ada dalam sekali lagi memuji Tuhan.